Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadila Aulia Aziz akan mempresentasikan mengenai peran kiai dan mursyid dalam bimbingan spiritual. Nah, di sini ada daftar isinya. Jadi yang pertama itu adalah kiai, di mana saya akan mendeskripsikan tentang bagaimana definisi kiai, dan yang kedua yaitu mursyid, mengenai definisi mursyid itu sendiri seperti apa, dan yang ketiga itu adalah bimbingan spiritual, di mana di sini juga akan mendeskripsikan definisi bimbingan spiritual, dan yang keempat itu adalah peran kiai, khususnya di dalam pondok pesantren, dan yang kelima yaitu peran mursyid dalam bimbingan spiritual di dalam tarekat, kemudian yang keenam yaitu adalah simpulan. Nah, ini yang pertama yaitu tentang kiai. Nah, definisi kiai sendiri itu terbagi menjadi dua. Di sini ada secara bahasa dan juga ada secara istilah. Nah, kalau yang secara bahasa, kiai itu berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kia-kia yang berarti orang yang dihormati. Nah, menurut asal-usul katanya, kiai itu dalam bahasa Jawa sudah digunakan dalam 3 jenis gelar. Yang pertama yaitu adalah gelar kehormatan bagi barang-barang yang memang sudah dianggap keramat. Kemudian yang kedua yaitu gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya. Dan yang ketiga yaitu gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama atau yang disebut dengan orang alim, yang memang orang yang dalam pengetahuan agamanya itu memiliki sebuah kelebihan seperti itu. Nah, secara istilah kiai itu juga didefinisikan oleh beberapa para ahli. Yang pertama yaitu ada Zamakhsyari Dovler yang mengatakan bahwa kiai itu adalah gelar yang memang diberikan kepada orang yang ahli agama, kemudian orang yang memimpin pesantren, dan juga orang yang mengajar kitab-kitab klasik kepada para santrinya. Nah, dari sini sebenarnya menurut Zamakhsyari Dovler ini perlu digarisbawahi bahwasanya beliau itu mendefinisikan kiai itu sebagai seseorang yang memang ahli agama, ditambah juga seseorang yang memimpin pondok pesantren dan juga sekaligus mengajar kitab-kitab klasik kepada para santrinya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah Nur Hayati Jamas yang mengatakan bahwasanya kiai itu adalah sebuah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memang memimpin pondok pesantren. Jadi, pada dasarnya menurut Nur Hayati Jamas ini, kiai itu adalah sebuah tokoh yang sekiranya itu hampir mirip dengan pendapatnya Zamakhsyari Dovler, yaitu memimpin pondok pesantren. Seperti itu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya kiai itu adalah sosok yang terhormat yang memang dirinya ini memiliki keahlian dalam bidang ilmu keagamaan, di mana kiai itu juga sering dikaitkan dengan pondok pesantren, sehingga dari pembahasan ini bisa kita pahami bahwasanya dalam pembahasan ini tuh yang disebut dengan kiai itu adalah seseorang yang sering dikaitkan dengan pondok pesantren, seperti itu. Dan yang kedua yaitu adalah mursyid. Nah, mursyid sendiri itu merupakan sebutan syekh dalam sebuah tarekat. Jadi, pada dasarnya mursyid itu sering dikaitkan atau dihubungkan dalam pembahasan tarekat. Nah, secara bahasa sebenarnya mursyid itu berasal dari bahasa Arab, yaitu arsyada yursidu, yang berarti membimbing atau menunjuk. Sedangkan secara istilah mursyid itu merupakan orang yang memang memiliki wewenang untuk membimbing dan juga menunjukkan jalan yang lurus kepada seseorang. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan atau bisa kita pahami sebenarnya mursyid itu jika
kita tarik dalam pengertian tarekat atau pembahasan tarekat, maka mursyid itu diartikan sebagai guru, yang mana guru ini itu adalah guru yang memang membimbing dan juga memberikan petunjuk bagi seorang murid dalam menuntut ilmu, yang memang menuntut ilmu itu untuk mencapai kedekatan spiritual dengan Tuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah bimbingan spiritual. Nah, di sini jadi kita membahas tentang bagaimana definisi bimbingan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya definisi bimbingan itu juga terbagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama itu adalah secara bahasa dan juga secara istilah. Nah, secara bahasa sendiri, bimbingan itu berasal dari bahasa Inggris, yakni guidance, yang berarti menunjukkan, memberi jalan, menuntun, membimbing, membantu, kemudian mengarahkan, pedoman, dan juga petunjuk. Nah, sedangkan secara istilahnya, bimbingan itu adalah suatu proses di mana proses ini itu untuk membantu individu yang berkesinambungan sehingga bantuan itu diberikan secara sistematis, terus-menerus, dan juga terarah kepada suatu tujuan tertentu. Sehingga dari sini ya, sebenarnya bimbingan itu adalah usaha membantu individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah definisi spiritual. Nah, spiritual sendiri secara bahasanya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu spiritus yang berarti nafas, dan spiare yang berarti bernafas. Nah, secara istilah menurut KBBI, spiritual itu adalah menggambarkan hubungan dengan atau bersifat kerohanian yang merujuk kepada rohani dan juga batin. Sehingga daripada ini, spiritual itu pada dasarnya erat hubungannya dengan hal-hal yang tinggi seperti Tuhan dan juga kerohanian. Nah, sehingga dari sini dapat kita pahami bahwasanya bimbingan spiritual itu adalah sebagai proses panduan atau arahan untuk membimbing individu dalam mengembangkan dimensi spiritualnya. Nah, salah satu dimensi spiritual yang memang berperan penting dalam kehidupan manusia itu adalah hal yang berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan manusia itu sendiri, di mana suatu proses bimbingan pada pengembangan dimensi spiritual individu ini itu banyak merujuk kepada prinsip-prinsip, kemudian ajaran, dan juga nilai-nilai yang memang terkandung dalam sistem kepercayaannya. Nah, dalam konteks ini, ketika kita berbicara tentang keyakinan, maka salah satu keyakinan yang memang dipercaya oleh seseorang itu kan adalah keyakinan agama Islam. Nah, ketika kita berbicara tentang Islam, maka pembimbing spiritual yang dapat menjadikan seseorang itu kayak terbantu dalam proses mengembangkan dimensi spiritualnya itu merujuk kepada seseorang yang bernama kiai dan juga mursyid yang memiliki pengetahuan dalam bidang agama Islam. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tentang pembahasan peran kiai di dalam pondok pesantren, yang mana ini berkaitan dengan peran kiai dalam bimbingan spiritual di pondok pesantren. Nah, di sini ada 4 peran. Yang pertama itu adalah sebagai pengasuh dan juga pembimbing. Nah, di sini itu berkaitan dengan kiai itu memiliki kekuasaan yang tertinggi, yang sifatnya itu memang absolut, sehingga ketika seorang kiai ini mengasuh pondok pesantren atau memimpin pondok pesantren, maka kiai itu memiliki kekuasaan yang absolut, di mana seluruh kegiatan yang ada di pondok pesantren itu haruslah atas persetujuan seorang kiai. Nah, kiai sendiri itu juga ikut andil dalam proses pentransformasian ilmu kepada para santri. Nah, hal ini terlibat dalam penentuan
buku apa yang dipelajari, kemudian materi apa yang dibahas, dan seberapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mempelajari sebuah buku, kemudian kurikulum yang digunakan seperti apa, kemudian penentuan evaluasi, dan juga tata tertib yang secara keseluruhan itu memang telah dirancang oleh kiai. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah sebagai role model atau sebagai teladan. Jadi kiai itu juga memberikan keteladanan yang baik dalam berbagai hal. Nah, contoh aspek keteladanan yang baik dalam seorang kiai itu adalah tegas dalam memimpin, kemudian tidak membedakan dan juga tidak memihak kepada siapapun. Kalau seandainya ada salah satu santri yang melakukan kesalahan itu tetap dihukum, kemudian mengayomi para santri, dan juga bisa saja sabar dalam mendidik, kemudian selalu sholat berjamaah yang memang tidak pernah absen atau tidak pernah melewatkan sholat berjamaah ketika ada di dalam pondok pesantren, kemudian disiplin dalam mengajar, dan lain sebagainya. Nah, disinilah kiai itu mampu memberikan suatu contoh teladan yang baik terhadap para santrinya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah sebagai pengajar. Nah, sebagai pengajar ini dalam arti kiai memberikan materi pendidikan Islam. Jadi materi pendidikan Islam yang biasanya diajarkan kepada para santrinya antara lain berupa pengajaran Al-Quran, kemudian pengajaran sunnah Nabi, kemudian adanya ilmu tafsir, ilmu ketuhanan, ataupun ilmu kalam, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan catatan sejarahnya ataupun secara historisnya itu dikatakan bahwasanya pesantren itu juga mengajarkan kitab-kitab klasik yang memang ini itu sudah memberikan sebuah ciri khas dalam proses kurikulum pondok pesantren. Jadi di pondok pesantren itu sendiri mengajarkan kitab-kitab klasik, kemudian karangan-karangan yang berdasarkan kepada 4 mazhab. Nah, pengajaran kitab-kitab klasik ini atau kitab-kitab kuning ini berbahasa Arab dan juga tanpa harokat atau yang disebut dengan kitab gundul. Nah, secara mendasarnya pendidikan tersebut itu memang diajarkan kepada para santrinya yang bertujuan untuk menanamkan moral dan etika para santri, terutama dalam membentengi mereka di masa yang akan mendatang. Maaf, ada hujan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah sebagai motivator. Nah, jadi di sini kiai itu juga berperan untuk membangun semangat tinggi bagi seorang santri dalam mengemban ilmu dan usaha mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka dari itu, seorang kiai sebagai motivator itu harus memiliki kecakapan dalam mendidik para santri agar para santri itu memiliki sebuah dorongan atau sebuah motivasi dalam mengemban pendidikan atau menuntut ilmu di pondok pesantren seperti itu. Jadi pada dasarnya ini tuh kayak mencakup bagaimana arti percaya diri, kemudian bagaimana pengendalian emosi yang baik, kemudian bagaimana caranya kita itu untuk bertutur kata yang baik dan kreatif dalam banyak hal. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah peran mursyid dalam bimbingan spiritual yang ada di dalam sebuah tarekat. Nah, di sini ada 4 peran dalam ada 4 peran mursyid dalam bimbingan spiritual di dalam sebuah tarekat. Jadi yang pertama itu adalah sebagai penyebar. Nah, di sini tuh maksudnya sebagai penyebar itu adalah penyebar benih dari kalimat thayyibah. Jadi sebelum seorang murid itu ditetapkan menjadi pengikut sebuah tarekat, maka seorang murid itu kan harus melalui proses baiat, di mana bagian terpenting dalam baiat itu adalah talqin zikir. Nah, hal ini disebabkan
talqin zikir itu diyakini sebagai pintu masuk untuk memasuki inti ajaran tarekat dalam berzikir secara benar. Nah, selain itu dari talqin zikir ini dengan isi dari kalimat-kalimat thayyibah itu diibaratkan sebuah benih yang memang sedang ditanamkan oleh seorang mursyid ke dalam hati seorang murid. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah sebagai pembimbing. Nah, dari sini mursyid itu membantu muridnya dalam mengembangkan aspek spiritual. Jadi pada dasarnya mursyid itu berperan sebagai pembimbing rohani yang memang membantu muridnya dalam mengembangkan aspek spiritual. Nah, mursyid itu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ajaran Islam, sehingga pengetahuan tentang ajaran Islam tersebut itu digunakan sebagai landasan untuk membimbing muridnya bagaimana muridnya itu agar dapat memahami bagaimana konsep-konsep spiritual, kemudian mengatasi krisis keimanan, dan juga mengembangkan kecintaan kepada Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah sebagai pengajar. Nah, sebagai pengajar ini, mursyid itu berbagi pengetahuan tasawuf dalam hal spiritual dan juga metode ma'rifat. Jadi, di sini seorang mursyid itu berbagi pengetahuan tentang jalan-jalan spiritual dan metode-metode untuk mencapai kedekatan kepada Allah. Nah, mursyid sendiri itu membimbing muridnya melalui latihan-latihan spiritual, kemudian zikir, meditasi, dan amalan-amalan lain yang memang dirancang untuk memperdalam pengalaman spiritual seorang murid. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah sebagai penghubung. Nah, kalau sebagai penghubung ini diibaratkan sebagai tawasul atau wasilah bagi murid untuk menuju jalan ma'rifat. Sebagaimana seorang mursyid itu kan bertugas membimbing muridnya, kemudian mengajarkan, kemudian menunjukkan jalan yang benar seperti apa, baik persoalan spiritual maupun material, agar mendapatkan kemajuan dalam suluknya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini bisa kita lihat bahwasanya kiai itu merupakan sosok terhormat yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu agama, di mana sering dikaitkan dengan pondok pesantren. Sedangkan mursyid sendiri itu adalah seorang guru yang memang membimbing dan juga memberi petunjuk bagi murid yang sedang mencapai kedekatan spiritual dengan Tuhan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah bimbingan spiritual, di mana bimbingan spiritual ini adalah sebagai proses panduan yang bertujuan untuk membimbing individu dalam mengembangkan dimensi spiritualnya. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan kiai dan juga mursyid sebagai seorang pembimbing spiritual di dalam keyakinan ajaran Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah peran kiai. Yang selanjutnya yaitu adalah peran kiai dalam bimbingan spiritual di pondok pesantren. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya peran kiai itu ada banyak, tetapi empat hal ini sudah melingkupi bagaimana peran kiai dalam bimbingan spiritual di pondok pesantren. Yang pertama itu adalah sebagai pengasuh, kemudian role model atau keteladanan yang baik, kemudian sebagai pengajar, dan juga sebagai motivator. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu adalah peran mursyid dalam bimbingan spiritual di tarekat sebagai pembimbing rohani, kemudian pengajar ilmu tasawuf, motivator, dan juga penyebar benih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.